Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Halo, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang virus COVID-19. Nah, ikuti saya terus ya, jangan di skip, oke? Nah, virus coronavirus ini atau COVID-19 ini merupakan jenis virus yang menyerang gangguan sistem pernapasan. Nah, serta dapat menyebabkan kematian. Nah, virus ini berasal dari kota Wuhan, yaitu di Cina, diduga ditularkan melalui hewan ke manusia. Nah, virus ini adalah virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul namun dia tidak bersegmen. Nah, coronavirus ini tergolong nidovirales, yaitu strukturnya membentuk seperti kubus dengan protein S, berlokasi di permukaan struktur untuk penulisan gen. Nah, protein S ini berperan dalam memasukkannya virus ke dalam sel hot, yaitu interaksi protein S dengan reseptornya sel inang. Nah, virus ini sangat sensitif terhadap panas dan dapat secara efektif dinonaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin ataupun alkohol. Nah, pada tahun lalu telah muncul penyakit serupa yang disebabkan oleh COV, yaitu sindrom pernapasan timur tengah atau MERS-CoV. Nah, dalam sindrom pernapasan akut VARA yaitu SARS atau SARS itu yang memiliki tanda gejala infeksi sama seperti COVID-19 ini. Nah, pada pasien dalam pengawasan itu atau PDP, yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut, itu ISPA, yaitu demamnya lebih dari 38 derajat Celcius atau mempunyai riwayat demam. Nah, disertai dengan gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan sehingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara maupun wilayah yang transmisi lokal. Orang yang demam lebih dari 8,838 derajat Celcius ini atau riwayat demam itu ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dan kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, orang dengan ISPA atau berat itu fenomenanya berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, yang kedua itu ada orang atau pasien dalam pemantauan, yaitu ODP, orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius itu atau riwayat demam yang dengan gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis. Nah, untuk meyakinkan serta pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara maupun di wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Nah, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus COVID-19 ini. Nah, yang ketiga itu ada orang tanpa gejala atau OTG, yaitu seorang yang tidak memiliki gejala, resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, orang tanpa gejala ini atau OTG ini merupakan kontak erat dengan kasus COVID-19. Nah, adapun tanda gejala dari COVID-19 yang dapat menimbulkan gejala ringan itu ringan, sedang, dan berat. Ada gejalanya itu pertama ada demam, suhunya itu lebih dari 38
38 derajat Celcius, batuk, kesulitan bernapas yang dapat disertai dengan gangguan sesak napas yang berat. Yang ketiga itu ada gejala gastrointestinal seperti diare. Yang keempat pada kasus berat, perburukan secara tepat dan prosektif, serta ERSDS, shock septic, asidosis metabolik yang sulit dikontraksi dan perdarahan. Pada gejala ringan bahkan tidak disertai dengan demam, kebanyakan pasien memiliki prognosis baik dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Nah, selanjutnya itu ada penyebab yang disebabkan oleh unta atau kelawar, dan kelawar akan tetapi tidak disebabkan oleh hewan domestik seperti kuda, sapi, kerbau, kambing, ayam, dan burung. Nah, penyebaran virus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penyebaran virus antar hewan, itu unta dan kelawar. Nah, virus ini menyebar melalui feses karena virus dapat bertahan selama 48 jam pada lingkungan bebas. Nah, penyebaran virus dan yang kedua itu ada penyebaran virus dari hewan ke manusia. Nah, terjadi ketika manusia mengkonsumsi daging, susu atau urin unta yang terinfeksi virus. Nah, hal ini dapat menyebar jika manusia melakukan kontak langsung dengan hewan yaitu kelawar yang terinfeksi oleh virus MERS-CoV. Nah, penyebaran virus ini disebabkan penyebaran virus disebabkan antar manusia secara kontak langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung melalui dahak penderita terinfeksi saat bersin, dan sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui benda yang terkontaminasi oleh virus. Nah, adapun penata laksanaannya yaitu menurut WHO, pedoman tata laksana infeksi saluran pernapasan akut diduga karena COVID-19. Nah, proses triase dilakukan untuk memilih dan mengenali pasien dengan SARI. Nah, tindakan secara pencegahan dan pengendalian infeksi dengan tepat itu memberikan terapi pemantauan, pengumpulan spesimen untuk menentukan diagnosis, tata kelola gagal napas, hipoksemia, sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS itu. Selanjutnya ada manajemen shock septic, pencegahan komplikasi, dan yang terakhir perawatan khusus anti COVID-19 dan penimbunan kasus untuk pasien hamil. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang, itu pemeriksaan radiologi, fototoraks, CT scan toraks, USG toraks, pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan bawah. Nah, saluran napas atas dan bawah itu swab tengkorak, itu nasofaring dan orofaring. Nah, selanjutnya ada saluran napas bawah itu sputum, bilasan bronkus, bila digunakan endotracheal dan dapat berupa aspirat endotracheal. Nah, selanjutnya itu ada bronkoskopi, itu selanjutnya ada pemeriksaan kimia darah, uji kepekaan dari bahan saluran pernapasan seperti sputum, bilasan bronko, cairan dan pleura, dan darah itu 26 sampai 26,7 darah yang bakterinya dilakukan. Idealnya sebelum terapi antibiotik, namun jangan menunda terapi antibiotik dengan menunggu hasil kultur darah. Yang terakhir itu ada pemeriksaan feses dan urin, itu untuk intertasigasi kemungkinan adanya penularan. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi. Nah, ada komplikasi utama dari COVID-19 ini yaitu RDS, tetapi yang menunjukkan data dari 52 pasien kritis dan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut 29%, disfungsi hati 29%, dan pneumotoraks itu 2%, serta komplikasi lain dilaporkan yaitu shock septic, koagulasi intravaskular disertai radomyolysis,
sehingga pneumodiastinum dan pankreas tinggi dan lebih dominan di sel endokrin dibandingkan endokrin. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua ada miokarditis. Nah, miokarditis ini itu telah dilaporkan sebagai komplikasi COVID-19. Temuan terkait ini adalah peningkatan trombonin jantung, myoglobin dan N-terminal brain. Itu miokarditis diduga terkait melalui mekanisme badai sitokain dan ekspresi ACL2 di miokardium. Nah, yang selanjutnya itu ada kerusakan hati. Nah, peningkatan transmisi dan bilirubin sehingga ditemukan, tapi kerusakan liver signifikan jarang ditemukan pada hasil observasi, sehingga jarang yang berkembang menjadi hal yang serius. Nah, keadaan ini lebih sering ditemukan pada kasus COVID-19 yang berat. Pertama, hindari tempat keramaian, apalagi pasar, Indomaret. Jika memang harus terpaksa pergi, selalu bawa sanitizer dan gunakan masker. Okay, on the beat. Man, music 4.0, nigga. Yeah. You just tell me. Jangan memegang daerah muka, apalagi daerah mata, karena ini adalah area yang sensitif. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Jaga jarak dengan orang lain dan jangan bersentuhan tangan. Okay, on the beat. Man, music 4.0, nigga. Myself, gotta take the time to cut them off. I need help. I know how to make the girl go crazy when you treat her like your number one baby. Touch this.